Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Belajar matematika mudah dan asik. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi datar. Materi matematika kelas 8 semester 2. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke, kita belajar materi prisma. Kita mulai saja. Kita perhatikan di sekitar kita banyak benda-benda yang berbentuk prisma. Contohnya adalah ada vas bunga. Ini bentuk prisma. Prisma segitiga. Selanjutnya ada tenda. Tenda ini juga berbentuk prisma ya. Prisma segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Selanjutnya lagi ada paving block ya. Paving block ini berarti prisma segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma segi 6. Ada lagi penghapus. Penghapus ini juga berbentuk prisma. Prisma segi 4. Loh, Pak, itu bukannya balok? Ya, balok itu juga merupakan prisma. Ya. Terus ada lagi rubrik berbentuk kubus. Ya. Kubus itu juga merupakan prisma. Ya, prisma balok, kubus itu prisma yang bentuknya istimewa. Nanti kita pelajari pada video lainnya tentang kubus dan balok. Sekarang pengertian dan unsur prisma. Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen. Ya, tadi kongruen itu sama dan sebangun dan saling sejajar. Serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, bentuk prisma ada macam-macam, diantaranya ada prisma segitiga, prisma segi 4, ini juga kubus tadi ya, prisma segi 4. Ada prisma segi 5, ada juga prisma segi 6. Oke, kita perhatikan unsur-unsurnya. Kita cari di sini prisma segitiga, kita cari tentang jumlah sisi, rusuk, dan jumlah sudut. Nah, sisi itu prisma segitiga ada bagian depan, samping, alas, dan tutup. Berarti ada 5 ya, ada 5. Terus prisma segi 4 kita hitung sisinya ada bagian depan, bagian belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Oke, berarti ada 6. Kalau prisma segi 5 yang di samping yang tegak ini, sisi tegak namanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan banyaknya atau bentuk alasnya. Kalau segi 5 berarti yang tegak ada 5. Tambah tutup dan alas. Jadinya ada 7. Demikian juga dengan prisma segi 6. Yang tegaknya ada 6. Ditambah alas, ditambah tutup. Jadi ada 8 sisi. Jadi kalau prisma segi N, ya, segi N, itu nanti jumlah sisinya itu pasti ada N ditambah 2. Kalau jumlah rusuknya bagaimana? Oke, kita hitung. Prisma segitiga. Prisma segitiga rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang alas 3, yang atas 3, yang tegak 1, 2, 3. Oh, ternyata rusuknya ada 9. Kalau prisma segi 4 juga bisa kita hitung yang tegak, yang alasnya dulu ya, alasnya ada 4, tutupnya ada 4,
tegaknya juga ada 4. Jadi ada 12. Prisma segi 5 juga alasnya 5, tutupnya 5, dan tegaknya 5. Prisma segi 6 juga seperti itu. Jadi kalau prisma segi N, banyaknya rusuk adalah 3 dikalikan N. Kalau jumlah sudut bagaimana? Kita hitung. Jumlah sudutnya kalau prisma segi 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata bagian bawah ada 3, bagian atas juga ada 3. Ada 6. Prisma segi 4, bagian bawahnya ada 4, bagian atasnya ada 4. Jadi 8. Demikian juga dengan prisma segi 5 dan prisma segi 6. Jadi kalau prisma segi N, jumlah sudut pada prisma tersebut adalah 2 dikalikan N. Ya. Yang ini berlaku untuk semua jenis prisma. Selanjutnya kita pelajari tentang luas permukaan prisma. Kita lihat ada contoh seperti ini. Ada prisma dengan alasnya berbentuk segitiga. Segitiga siku-siku memiliki sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Membentuk triple Pythagoras ya, karena bentuknya siku-siku. Terus dia memiliki tinggi 20 cm. Ditanyakan luas permukaannya berapa? Ya. Oke, gambarnya kita rubah seperti ini. Jadi ini kita buka, ini masih bentuk alas, ini bentuk tutup, ini kita buka. Ya, di sini 3 cm, di sini juga 3 cm. Ini 4 cm, sini juga 4 cm. Oke. Selanjutnya kita pisahkan nih, gunting lagi atas dan bawah seperti ini. Bagaimana cara kita mencari luasnya? Oke, cara mencari luasnya kita perhatikan seperti ini. Kita lihat di sini, luasnya itu ada bentuk segitiga. Berarti nanti luas prisma adalah luas segitiganya ada 2 ya. 2 kali luas segitiga ditambah luas bentuknya persegi panjang nih ya. Persegi panjang. Luas selimut namanya. Oke. Luas segitiga itu adalah setengah kalikan alas kali tinggi segitiga. Berarti 2 kali setengah kali alasnya 3. Ini alas segitiganya. Ini tingginya kalikan 4. Ditambah luas selimut. Luas selimutnya itu sebenarnya ada 3 persegi panjang ya. Ada 1, 2, dan 3. Oke, atau kita juga bisa menganggap ini sebagai sebuah persegi panjang. Dengan panjang berapa? Panjangnya 4 ditambah 5 ditambah 3. Oke, berarti rumusnya panjang kali lebar kan? Lebarnya 20. Jadi di sini luas selimutnya adalah 4 tambah 5 ditambah 3 dikalikan 20. Ya, kita hilangkan di sini 3 kali 4 itu 12 ditambah 4 tambah 5 tambah 3 itu 12 kali 2. Oke, 12 kali 20. Jadinya sini 12 ditambah 12 kali 20 itu 240. Jadi luasnya adalah 252. Satuannya jangan lupa sentimeter persegi. Seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita bisa mempelajari atau bisa kita simpulkan kalau luas prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kalikan tinggi. Keliling alas itu mana? Ini sebagai panjang dari
selimut prisma. Oke, selanjutnya kita pelajari di halaman 137 ya. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang volume prisma. Volume prisma masih prisma yang tadi, alasnya berbentuk segitiga. Rumus volume prisma itu adalah luas alas dikalikan tinggi prisma. Jadi kalau di sini luasnya kalikan tingginya ada berapa? Kalau 20 ya kalikan 20. Oke. Jadi volume prisma itu sama dengan alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi segitiga dikalikan tinggi prisma. Oke, alasnya 3, tingginya 4. Kalikan tinggi prisma adalah 20. Oke ya. Sehingga hasilnya 3 kali 4 dibagi 2 itu 6. Kalikan 20. Volume prismanya 120. Jadi volume prisma tersebut adalah 120 cm persegi. Oke, kita coba kerjakan contoh soal. Sebuah tenda berbentuk prisma segitiga. Panjang tenda 3 meter, lebar tenda 1,6 meter, dan tinggi tenda 1,5 meter. Tentukan volume tenda dan tentukan luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda. Oke, kita lihat di sini, ini bentuk tendanya. 3 meter panjangnya, lebarnya 1,6, tingginya 1,5. Kita tentukan volumenya terlebih dahulu. Ya. Volume prisma adalah luas alas kalikan tinggi prisma. Luas alasnya berbentuk segitiga. Setengah kali 1,6 kali 1,5 kalikan 3 itu adalah tinggi prisma atau panjang tenda itu ya. Ini sebagai tinggi prisma. Hasilnya ini 1,2. 1,2 kalikan 3 adalah 3,6 meter. Jadi volumenya 3,6 meter kubik. Untuk yang B, kain yang dibutuhkan membuat tenda, kita lihat di sini mana saja yang memerlukan kain. Yang memerlukan kain adalah ada alas dan tutup yang sebelah sana perlu kain dan bagian atas. Ya, bagian bawah tidak perlu kain karena biasanya kita menggunakan tikar. Jadi bawahnya tidak perlu kain. Jadi yang perlu kita hitung adalah ya, luas permukaan prisma adalah 2 luas alas tambah keliling alas kalikan tinggi. Keliling alas di sini kita harus ingat bahwa tidak ada bagian bawah ya. Oke. Berarti 2 kali setengah kali 1,6 kali 1,5. Ini untuk alas dan tutup. Ditambah. Jadi ada segitiga ini alasnya kita gunakan triple Pythagoras di sini. Untuk mencari sisinya, yaitu kita lihat di sini. Kalau 1,6 berarti di sini adalah 8 ya, karena setengahnya. Di sini 1,5, 0,8 sini ya. 0,8, 1,5. Ingat, triple Pythagoras atau kita gunakan rumus juga boleh. Supaya mudah kita kalikan 10, jadi ini nolnya kita hilangkan. Ini juga komanya kita hilangkan. Berarti di sini X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah 15 kuadrat itu 225. 64 ditambah 225 adalah 289 ya. Oke, 8 berarti X-nya sama dengan akar 289 atau sama dengan 17. Oke, berarti X-nya sama dengan 17. Karena kita tadi menghilangkan 0 berarti di sini adalah 1, ya. Jadi kita memerlukan teorema Pythagoras di sini. Ya, jadi
yang depan ini hasilnya kita langsung hilangkan di sini. 1,6 kali 1,5 itu 2,4 ditambah 1,7 tambah 1,7 3,4 kalikan 3 10,2. 2,4 kali 10,2 sama dengan 12,6 ya. Jadi luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda itu minimal adalah 12,6 meter persegi. Itu contoh penggunaan atau aplikasi luas permukaan dan volume prisma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah kegiatan siswa. Di sini ada gambar coklat ya. Banyak tersedia di minimarket jenis coklat-coklat yang dibungkus seperti itu berbentuk prisma segitiga. Indra membeli sebuah coklat dengan kemasan berbentuk prisma segitiga sama sisi. Ingat, ini sama sisi. Berarti ini sama. Jika panjang sisi segitiga adalah 4 cm, di sini 4, ini 4, ini 4. Dan panjang kemasan coklat adalah 15 cm, ini 15 cm. Temukan luas karton bungkus coklat. Nah, karton ini luasnya berapa? Ya. Tadi rumus luasnya sudah ada. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kalikan tinggi prisma. Yang B, volume coklat yang ada di dalamnya. Volume coklat adalah luas alas kalikan tinggi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah untuk mencari luas alas itu membutuhkan tinggi segitiga. Oke. Nah, ingat di sini sudah dipelajari pada materi Pitagoras ya. Pitagoras yaitu segitiga kalau sama sisi kita bagi 2 berarti sini sudutnya 60, di sini 30 derajat. Ini siku-siku. Perbandingannya seperti apa? Sudah ada di materi teorema Pitagoras. Itu untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.